Oke, Halo selamat Nofri, siang Pak Robi. ya kata ya Nofri. Kedengar Oke, ya selamat suara siang. Terdengar Pak, suara saya terdengar jelas Pak Robi. jelas. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman, Mhm. tapi ini teman-teman bertanya soal IHSG Pak yang hari ini katanya Iya. terpantau merah nih Pak. Tapi saya Mhm. minta untuk Pak Robi tidak menjawab hal ini dulu karena tadi saya meminta teman-teman untuk stay di live ini karena kita akan menjawab nanti di akhir pertemuan kita karena kita akan fokus terlebih dahulu membahas soal update emas ya teman-teman. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hari ini harga emas fisik JFX Gold X lagi-lagi memberikan kejutan ya untuk perdagangan pada hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, tadi juga teman-teman sudah sampaikan, hari ini harga emas tembus di level 4.300 Kak gitu. Iya, betul sekali teman-teman. Hari ini harga emas global dan juga harga emas fisik JFX Gold X berhasil tembus di 4.343,7. Nah, teman-teman penasaran kan pastinya kira-kira apa sih yang membawa emas fisik JFX Gold X kok bisa menguat sampai sebesar ini gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat penguatannya saja untuk perdagangan di hari ini sebesar 2,68% gitu. Jadi untuk membuka perbincangan kita akan tanyakan dulu kepada narasumber kita. Kalau misalnya kita lihat sepertinya menurut saya ya Pak, berdasarkan hasil catatan saya sepertinya harga emas fisik JFX Gold X sepanjang tahun 2025 ini belum pernah Pak mengalami penguatan di atas 2% dalam satu hari perdagangannya. Rasanya ini baru pertama kalinya. Dan kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak, kira-kira apa sih Pak penyebab harga emas fisik JFX Gold X bisa mengalami penguatan yang cukup besar pada perdagangannya hari ini? Silakan Pak Robi. Oh ya emang benar sih, ini baru kejadian pertama kali ya naik 2%. Sebenarnya yang apa saya mau sebutin itu salah satu yang kejadian itu yang bisa bikin emas itu naik. Nah ini karena semua jadinya di satu. Jadi itu yang salah satu kombinasinya sama safe haven. Itu jadi semua orang akhirnya semua pada beli ke barang yang lebih aman. Terus sampai tambah lagi itu ETF-nya inflow-nya makin banyak, makin central bank makin ngumpulin, yang institution makin beli gitu loh. Itu tidak dicampur lagi karena ada falling real yield yang USD lagi melemah, terus sama tensionnya US-nya masih punya ongoing political itu ya, uncertainty dari tarif itu. Nah dari sini itu limanya kejadian di sama-sama. Jadi ini semua kejadian satu bus kayak gitu yang kenapa bisa bikin push gitu tinggi. Sebenarnya salah satu ini ya ada yang kejadian itu udah bisa bikin emas itu naik ya lumayan ya, nggak bisa nggak bilang 1% pasti ya paling sedikit 0,3-0,5% juga bisa terjadi. Tapi ini semua kejadian di satu sisi. Jadi itu kenapa bisa langsung naik segitu tinggi gitu. Karena juga semua orang ya dia dari ekonomi uncertainty ya udah saya daripada resiko saya ambil yang aman dulu di sini. Oke, berarti memang cukup banyak yang terjadi ya Pak ya yang menjadi latar belakang penguatan harga emas hari ini gitu. Mungkin tadi sempat disampaikan juga terkait US shutdown mungkin ya Pak Robi ya. Iya, Sampai tambah dengan lagi hari ya ini masih shutdown. berlangsung berarti ya Pak ya. Iya masih, itu udah mau jalan 3 minggu. Sama juga mau minggu depan kalau nggak salah tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu 2 minggu lagi itu udah umumin udah mau turunin suku bunga. Itu udah pasti certain mau diturunin suku bunga gitu. Karena Fed udah ngomongin caranya pas dia turunin suku bunga itu ekonomi kelihatannya kayaknya lebih jalan gitu. Nah pas dia ngomong kayak gitu, jadi udah certain banget 100% orang berasa itu 28 udah pasti diturunin gitu. Oke, jadi memang teman-teman ya seperti yang tadi Pak Robi sampaikan ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi ya terjadinya penguatan harga emas yang sangat besar pada perdagangan hari ini. Itu salah satunya tadi ada ketegangan dari perdagangan AS dan juga China ya Pak ya. Kemudian juga masih berlangsungnya US shutdown ya teman-teman ya yang kurang lebih sepertinya sudah berjalan selama
3 minggu sepertinya ya Pak ya, sampai Iya. dengan hari ini. Nah, membahas soal ketegangan perdagangan nih Pak dari Amerika Serikat dan juga China, rasanya ini sudah terjadi juga ya Pak ya, dan rasanya Iya. memang belum selesai sampai hari ini gitu. Kira-kira mungkin Pak boleh dijelaskan nih Pak, apa yang sebenarnya menyebabkan terjadinya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China yang akhirnya berdampak pada penguatan harga emas Pak, silakan. Oke, itu kan kejadiannya di Cina kan mau limitin untuk ekspor natural material, karena emang Amerika itu konsumsi natural material itu sangat banyak. Nah, karena di limit untuk ekspor, jadi Amerika itu nggak bisa beli banyak. Barang-barangnya itu kebatas untuk belinya, jadi ada quota. Dari situ dibalas dari Amerika untuk ya kalau kamu mau limitin kayak gini, kita bikin tarif untuk barang-barang kamu yang mau masuk ke China, ke Amerika dari China. Nah, masuk sampai di thresholdnya untuk 100%. 100% ini mau kejadian ini di tanggal 1 November. Nah, kalau ini kejadian itu semuanya resiko untuk supply chain-nya itu kedampak kemana-mana gitu. Jadi pasti company-company yang di Amerika itu pabrik-pabriknya pasti stop dulu nih untuk belanja atau belanja mau mengurangi. Nah, pasti juga yang produksi di Cina pasti juga stop. Nah, situ bisa kedampak semuanya. Jadi supply chain-nya bisa kelihatan. Nah, dari situ investor tuh daripada saya ambil resiko untuk invest tetap di saham, di perusahaan punya saham untuk yang lain-lainnya, ya sementara saya amanin dulu semuanya, balik ke emas dulu aja, dari tunggu sampai ekonominya udah stabil lagi, udah cooling down, baru pindah ke lebih resiko punya investment. Oke, Pak Robi, saya penasaran, apakah ini menjadi salah satu penyebab sulitnya untuk melakukan pengajuan pinjaman di Bank Amerika Serikat, Pak? Pinjaman ini bisa kejadian. Saya kurang tahu kalau di pinjaman apakah bisa sulit. Karena emang kalau misalnya bisnis nggak jalan, kalau kita pakai yang paling simpelnya logik, kalau bisnisnya nggak jalan, pasti bank juga nggak mau pinjamin dong. Takutnya itu duitnya nggak bisa dibalikin. Gitu. Pasti semua bank lihatnya, oh ini bisnis bisa jalan, dia bisa dapat duit lebih banyak, baru saya berasa lebih nyaman untuk minjemin dia karena dia bisa balikin saya duitnya. Nah, itu yang paling basicnya logik sih, paling simpelnya itu. Karena mungkin dari sisi bisnisnya pun tidak berjalan begitu ya Pak ya. Jadi mungkin akan menjadi sulit bagi bank sendiri ketika ingin approve untuk pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku usaha di sana ya Pak ya. Baik Pak Robi, untuk informasi soal US shutdown sendiri Pak, di sini saya membaca sedikit informasi dari Bloomberg Tech News, disampaikan bahwa seperti yang kita tahu Pak, adanya US shutdown ini secara tidak langsung mempengaruhi terkait penundaan rilis data penting Pak. Kita sempat pernah bahas juga data penting yang harusnya sudah dirilis mungkin ya, karena ada dampak dari US shutdown yang saat ini masih terjadi, akhirnya membuat data-data tersebut masih di-keep atau belum dirilis atau ditunda sampai dengan saat ini. Nah, tapi Pak, ternyata salah satu dampak dari hal ini adalah terjadi banjir informasi nih Pak terkait perkembangan kondisi ekonomi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita posisikan misalnya sebagai investor nih Pak, kan saat ini tidak ada data-data yang dirilis gitu. Baiknya mungkin untuk para investor, hal apa Pak yang bisa mereka lakukan ketika mereka tidak ada pegangan atau patokan terhadap data yang biasanya mereka pelajari? Nah, itu sebenarnya salah satu ya kenapa orang aliran jamnya investment ke emas, itu yang salah satu kejadian. Karena itu emang data-data kita sekarang itu lagi buta gitu, nggak tahu itu ekonomi itu mau bagaimana bergerak gitu ya. Nah, dari situ juga misalnya kalau investor itu percaya sama perusahaannya, dia nggak usah takut sekarang shutdown atau ekonomi uncertain. Jadi dia taunya, oh misalnya saya diinvest di saham yang perusahaan A ini, perusahaannya itu bagus, dia lihatnya cuma dari data-data yang apa perusahaan ini. Dia nggak lihat dari sisi besarnya ekonomi atau data-data penting yang di situ. Nah, kalau emang sekarang ini
itu emang banyak kejadiannya yang untuk retail, yang untuk retail investor, yang investor kecil itu semuanya pada amanin dulu. Karena kita orang sebenarnya buta banget, kita orang nggak tahu data-datanya apa. Biarpun datanya keluar, kita orang belum tentu bisa percaya karena mungkin itu datanya melemah, mesti lebih lemah atau mesti lebih apa kita nggak tahu karena kan masih shutdown. Oke, berarti sebenarnya kondisi ini semakin memperkuat stigma soal emas yang menjadi instrumen investasi yang safe haven ya Pak ya, yang benar-benar menjadi pilihan di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti saat ini ya Pak Robi ya? Iya benar. Oke, baik Pak Robi, kita beralih kepada informasi soal harga emas nih Pak. Kalau misalnya kita lihat mungkin teman-teman juga ya pada perdagangan hari ini, teman-teman mungkin yang sudah download aplikasi Metal Go Plus, hari ini sudah menerima notifikasi nih pengumuman soal penguatan harga emas. Dan mungkin teman-teman juga yang sudah cek baik di publikasinya Metal News ataupun di update-nya Metal Go Plus, kalau hari ini tuh memang harga emas fisik JFX Gold X ya, yang harga transaksinya menggunakan harga pasar dunia ini berhasil tembus di posisi 4.300 gitu ya. Kalau misalnya kemarin mungkin masih berada di 4.200, tapi ternyata hari ini harganya menguat ke 4.300 dengan penguatan kurang lebih di sekitar 2,68%. Nah, kalau misalnya kita lihat di update harganya, mungkin teman-teman juga sekarang bisa melihat untuk postingan IG story-nya Metal Go Plus. Di situ terlihat bahwa untuk harga 1 gram, untuk harga emas fisik JFX Gold X dengan IDR di gramasi di 1 gram, spread harganya itu di sekitar 50.000 Pak, atau di 2,15% nih, spread antara harga penjualan dan juga harga pembelian. Nah, waktu itu kita sempat pernah singgung juga bahwa memang di JFX Gold X ini spread harganya ini memang tipis ya Pak ya. Kita pernah sampaikan itu dan ternyata terbukti di hari ini spreadnya itu hanya sekitar 2,15% teman-teman, atau untuk gramasi per 1 gram hanya di 50.000 ya, untuk perbandingan antara harga jual dan harga beli. Mungkin boleh kembali dijelaskan nih Pak Robi, apa yang membuat harga emas fisik JFX Gold X ini spreadnya bisa sangat rendah, dan juga kira-kira dari spread yang rendah ini keuntungan apa yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang menabung emas fisik di aplikasi Metal Go Plus Pak? Silakan. Kalau kayak gitu, jadi sebenarnya itu satu informasi yang bisa tahu itu market liquidity itu lagi bagus untuk di emasnya. Jadi yang jual ada, yang beli ada, itu benar-benar imbas. Jadi kenapa spreadnya bisa segitu tipis. Kalau misalnya cuman orang beli aja, pasti spreadnya ke atasnya itu ke bawahnya. Untuk belinya pasti lebih mahal di situ. Yang untuk orang jual aja pasti spreadnya dibedain lagi gitu satunya. Jadi kenapa spreadnya bisa tipis gini? Jadi kita ada equal likuiditas gitu. Jadi kita tak usah takut, tak usah apa, karena emang satu saat juga kita tak usah cari emasnya lagi, karena kita emasnya udah ada di sini. Jadi kita bisa tinggal jual aja. Nah, untuk orang lain mau jual, kita juga sedia. Jadi kenapa spreadnya segitu bagus untuk benefitnya? Benefit untuk ya investor yang mau invest di Metal Go Plus. Oke, berarti mungkin sederhananya marketnya lagi balance kali ya Pak ya, antara yang beli dan yang jual ya Pak. Ini menjadi salah satu unggulan berarti ya Pak ya? Iya, justru kayak saya bilang kan kita orang udah ada emas ya, jadi sebenarnya kita orang nggak usah jual yang nggak usah cari emasnya lagi gitu loh. Jadi emang udah namanya aman banget di situ. Jadi emang satu kan balance-nya udah ada yang beli, yang orang beli, yang mau jual. Yang satu lagi ya sisinya di situ. Saya bilang kita orang nggak usah cari lagi. Jadi kita orang nggak usah takut orang mau beli atau jual, karena spread kita ada kecil, barang kita juga pasti ada. Jadi kenapa kita berani spread segitu kecil. Oke, jadi ini ya buat teman-teman yang juga mungkin memiliki rasa penasarannya sama gitu. Kalau misalnya kalian mungkin bertanya-tanya kenapa nih di Metal Go Plus khususnya untuk emas fisik JFX Gold X ini kok bisa ya spreadnya kok tipis gini, kenapa ya? Nah, tadi Pak Robi sudah sampaikan gitu. Jadi salah satu alasannya yang mungkin bisa dengan sederhana kita pahami gitu ya adalah adanya balance di market, atau misalnya transaksinya lagi balance antara yang beli dan juga yang jual. Nah, mungkin ini bisa menjadi
informasi kepada teman-teman bahwasannya memang transaksi di emas fisik JFX Gold X khususnya di aplikasi Metal Go Plus ini memang bergeraknya secara real time ya Pak ya. Mengingat Iya. juga akses pasarnya kan langsung dan terhubung ke akses pasar dunia atau global market seperti itu. Baik, sedikit beralih kita dari emas nih Pak, kita coba membahas soal The Fed yang waktu itu Bapak sampaikan. Kita sekarang pembahasannya bukan terkait kapan atau apakah The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak gitu, tapi lebih kepada seberapa besar mungkin suku bunga yang akan dipotong atau dipangkas oleh The Fed. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, prediksi Bapak kira-kira melihat kondisi ekonomi global belakangan ini Pak, kira-kira The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga berapa basis point Pak? Kalau menurut saya sih 25 basis point nanti. Kemungkinan 50 basis point itu menurut saya cuma 10% sih. Karena emang sebelumnya dia potong 25 basis point, dari data-data yang apa dia dapat itu ekonomi kayaknya lumayan bagus, lumayan jalan. Jadi dia pasti di jalanannya itu 25 basis point lagi, dan mungkin dia dilebihin di situ. Jadi kalau menurut saya sih, saya boleh bilang sih 25 basis point. Oke, baik. Kalau tidak salah juga Pak, tadi pagi saya baca dari Reuters.com ya Pak ya, disampaikan bahwa Jerome Powell itu ada statement kalau misalnya The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga, mereka akan melakukannya step by step gitu. Mereka tidak akan melakukan pemangkasan secara sekaligus gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira Pak, dampak apa yang mungkin akan terjadi kalau misalnya ternyata The Fed gegabah dan melakukan pemangkasan suku bunga secara sekaligus gitu, langsung besar. Sekaligus itu yang pernah kejadian itu pas zaman COVID, itu bisa sekaligus yang pas ekonomi itu udah sorot langsung parah banget, nah itu mesti 50%, 50 basis point. Biasanya itu potongnya pasti 25 basis point itu untuk tiap stepnya, untuk orang biasain dulu, jangan langsung kayak kaget kayak gitu. Jadi itu emang paling bagus Fed itu turunnya 25 basis point kecuali atas kejadian. Jadi ada banyak orang merasa ini mungkin bisa kejadian 50 basis point karena yang tadi saya bilang umumin itu dari semua sisi itu udah kejadian parah. Jadi ada shutdown, ada supply chain, ada tarif, ada yang dari ETF inflow masuk, semua ekonomi uncertainty. Jadi orang pada berasa itu bisa potong sampai 50 basis point, itu yang ada kejadian. Tapi kalau prediksi saya sendiri masih di 25 basis point karena pas dia turunin itu perjalanan Fed pasti pakai yang apa sebelumnya. Oke, kalau tidak salah waktu itu Bapak sempat jelaskan bahwa salah satu alasan mungkin The Fed tidak langsung melakukan pemotongan suku bunga sekaligus, itu juga salah satu alasannya adalah untuk memberikan aba-aba mungkin untuk market ya Pak, supaya tidak langsung kaget ya Pak ya dengan penyesuaian yang baru. Iya benar itu. Jadi bikin orang jadi ada kebiasaan dulu. Jadi kayak misalnya untuk orang bisa biasain. Jadi gak langsung kayak kalau misalnya sekarang kasih yang besar kan orang langsung kaget, jadi langsung bisa bikin pasar panik di situ. Oke, berarti memang rasanya sih kejadian di saat COVID itu harusnya sih tidak terulang lagi ya Pak ya, karena dari Jerome Powell sendiri sudah memberikan pesan gitu ya, bahwasannya memang The Fed tidak akan melakukan pemotongan suku bunga secara sekaligus teman-teman, jadi akan step by step ya infonya. Dan mungkin bisa jadi seperti yang prediksi Pak Robi tadi sampaikan, bisa di 25 basis point karena biasanya juga range-nya segitu ya Pak ya, yang sebelum-sebelumnya juga ya. Kalau emang dia mau turunin 50 basis point dia pasti pakai 2 kali. Iya. Jadi dia pakai tahap-tahap ya, nggak mungkin langsung sekaligus. Oke, betul sekali teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu untuk update harga hari ini. Tapi untuk teman-teman yang dari tadi sudah ikut penasaran gitu ya, dan juga ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya atau mau coba tanya lagi di kolom komentar, silahkan langsung ditulis saja pertanyaan di kolom komentar. Tapi saya akan membacakan update harga terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, boleh dicatat atau misalnya mau sambil lihat juga di aplikasi Metal Go Plus juga bisa. Untuk harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan hari ini, Jumat 17 Oktober 2025,
Untuk harga beli, teman-teman, untuk harga beli berada di 4.343,7 US dollar per troy ounce. Kemudian untuk harga jual sendiri berada di 4.341,52 US dollar per troy ounce. Dan untuk satuan gramasi per 1 gram, ini yang cukup membuat teman-teman juga tadi sempat banyak yang bertanya gitu ya. Untuk harga emas fisik JFX Gold X per 1 gram. Untuk perdagangan tanggal 17 hari Jumat ini, harga belinya berada di Rp2.355.138 per gram. Sedangkan untuk harga jualnya berada di Rp2.305.583 per gram. Nah, jadi kalau misalnya tadi sempat ada yang komen, Kak, aku beli dari harganya 1,5. Kalau dari 1.500.000 dan hari ini di 2.300.000, rasanya sepertinya ada profit yang sudah bisa dihasilkan nih teman-teman. Tapi balik lagi, kalau kata Pak Robi, tidak perlu dijual kalau memang tidak ada urgensinya. Jadi kalau selagi finansialnya stabil, teman-teman tidak perlu mengeluarkan saldo emasnya gitu ya. Boleh ditahan dulu aja ya Pak ya? Iya bisa, emang benar. Emang kan tujuannya untuk long term investment. Betul, jadi tidak perlu terganggu dengan informasi naiknya harga gitu. Teman-teman bisa santai aja karena memang kita untuk long term ya, untuk investasinya seperti itu. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya akan tanyakan dulu untuk pertanyaan yang pertama nih. Dari Giant Travely, ini dari tadi udah standby di sini nih Pak. Dia nanya soal IHSG hari ini katanya Pak. Kenapa hari ini merah? Kira-kira alasannya apa? Mungkin Pak Robi bisa bantu jelaskan? IHSG merah. Sebenarnya kalau dari sebelum-sebelumnya itu tiap Jumat pasti merah. Saya nggak tahu ada Pak, itu tiap Jumat pasti merah atau end of month pasti merah. Gitu. Nggak merah-merah kayak sekarang. Sekarang itu merah banget. Dan itu mungkin dari dampaknya local news-nya, dari local news, lokalnya ekonomi kejadiannya, dari dampak-dampak kayak salah satu ya saya nggak bisa tahu lebih banyak itu dampaknya kemana, itu boleh bilang dari tarif, dari yang apa dari Amerika kejadian juga pasti bisa kedampak di Indonesia. Nah, Indonesia punya ekonomi juga lagi terganggu, itu kita bisa lihat mestinya US dollar melemah, mata uang di Asia Southeast Asia pasti menguat ya. Tapi nyaman Indonesia aja yang lagi melemah gitu. Nah itu yang dari situ ya bisa dari situ bisa ketahuan sebenarnya dari Indonesia sendiri juga lagi melemah. Oke, itu ya tadi untuk pertanyaannya Kakak Giant Travel ini sudah dijawab. Mungkin memang saat ini ya seperti itu kondisinya ya akhirnya menyebabkan IHSG hari ini datang bulan katanya atau warna merah nih hari ini. Cuman memang tadi seperti yang Pak Robi sampaikan memang beberapa Jumat belakang ini merah walaupun tidak semerah ini gitu ya Pak ya. Ya emang sebenarnya kalau saya perhatiin dari dulu IHSG itu Jumat itu pasti merah gitu. Tiap Jumat pasti merah, tutup pasar pasti merah. Tapi emang ya udah sebulan 2 bulan ini tuh merah terus sih, bukan tiap Jumat merah sih sekarang, merah terus. IHSG karena emang ekonomi Indonesia emang lagi goyang. Apakah ini pertanda mungkin teman-teman bisa mulai beralih ke aset safe haven, Pak? Ya emang benar, mesti ada satu tanda-tandanya itu semua jual itu aliran ke safe haven. Karena bisa lihat itu emas ya lebih untung dari saham. Kalau biasa kan saham pasti lebih untung dari emas, tapi sekarang untuk tahun ini semuanya lebih untung di emas daripada saham gitu. Jadi mau lihat yang biasa untung bagus yang kayak Big Four Bank aja juga agak untung emas sekarang saja. Oke, jadi memang teman-teman kalau misalnya kita lihat mungkin saat ini memang para investor sedang berlarian ke emas untuk mengamankan nilai daripada aset yang mereka miliki gitu ya, karena mengingat emas sebagai instrumen investasi yang safe haven ini memang sudah dipercaya dari zaman dahulu ya teman-teman ya untuk menjaga lindung nilainya. Dan kalau misalnya tadi Pak Robi sampaikan kalau di tahun ini sepertinya memang emas sedang memimpin ya Pak ya, bahkan di atas saham pun emas nih masih juara nih sampai Oktober ini. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu juga mungkin ya untuk harga emas fisik JFX Gold X sendiri sepanjang tahun 2025 ya terhitung sejak Januari sampai dengan Oktober saat ini sudah menguat hampir 60%.
Padahal kita belum sampai Desember nih, tapi penguatannya udah hampir 60%. Ini besar 60%, sekali iya. ya, Pak Robi. Iya benar. Kalau kita kan lihat yang sebelumnya kayak Big Bang ya, ya saya nggak sebutin bank apa, itu udah naik sampai 60%. 40% di tengah tahun. Tapi sekarang itu jadi merah lagi di situ terus. Jadi bisa lihat itu semuanya merah. Saham-saham yang blue chip aja juga jadi merah atau untungnya udah nggak sebagus. Tapi kalau dibandingin sama emas, emas masih naik, masih 60%. Jadi itu mungkin salah satunya ya mungkin orang aliran semua dari investment ke emas. Jadi itu yang bikin harga turun lagi di situ. Oke, baik. Pak Robi, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Menanyakan kenapa investor berlarian ke emas, tapi di saat harga emas sedang naik. Oke, jadi ada banyak retail itu kayak gitu. Retail itu dia banyak, bukan saya bilang retail, itu emang sifat orang yang dia nggak mau ambil resiko. Jadi orang bilang dia mau udah kelihatan ada hasilnya baru mulai mulai masuk. Dan itu boleh bilang tanda-tanda terlambat atau apa atau dia cuma ikut aja. Tapi sebenarnya kalau if you are a real investor, kamu nggak pentingin harga naik atau turun di situ. Bisa aja kalau orang ikutin invest, dia juga udah nggak mau ketinggalan, baru udah ada dikit percaya. Kalau orang percaya emas itu bakal bisa naik, pas dia turun dia udah beli. Jadi kalau investor sungguhan mereka tidak peduli dengan naik turunnya harga ya, Pak ya? Enggak, dia emang udah percaya itu barang ya emas itu dari kualitas dari dulu itu emang udah dipercaya. Jadi dia nggak penting kalau misalnya emas turun terus dia tetap beli terus di situ. Jadi dia nggak ikutin emang uptrend naik dia ikut naik. Bisa aja dia itu trader. Jadi pas lagi naik dia beli untuk masuk, keluarnya mungkin berapa hari udah keluar di situ untuk take the opportunity untuk profit. Nah, ini sepertinya yang perlu teman-teman pahami gitu. Mungkin perbedaannya antara trader dan juga investor gitu ya, Pak ya. Karena kan seperti yang Pak Robi sampaikan tadi, rasanya kalau investor mereka tidak akan terlalu peduli dengan naik turunnya harga karena memang mereka investasi untuk jangka panjang dan mereka sudah yakin gitu bahwasannya memang nanti akan ada profitnya dan itu akan besar karena untuk jangka panjang. Tapi mungkin untuk teman-teman yang trading gitu ya, peka banget nih sama naik turunnya harga. Jadi kalau misalnya ada mau taking profit, naik dikit taking profit gitu. Ini sesuatu yang berbeda dan perlu dipahami sebenarnya ya, Pak ya. Iya benar, masih bisa dipahami sih sebenarnya. Iya, jangan sampai ketuker nih teman-teman nih ya. Nanti iya saya investor gitu, tapi masih ada khawatir-khawatirnya gitu. Kalau misalnya kata Pak Robi sih nggak perlu khawatir karena ini semua yang terjadi ini normal dan kalaupun nanti ternyata ada aksi profit taking dan harga emas terpantau ada koreksi, itu normal ya Pak ya, tidak perlu khawatir. Iya, normal. Kalau misalnya emas lagi koreksi gitu, itu mungkin ada lagi profit taking atau emang ekonomi lagi udah mulai bagus, udah mulai recovery. Oke, justru teman-teman harus khawatir ketika memang harganya terus menguat tanpa adanya koreksi harga gitu ya, tanpa adanya si profit taking ini gitu oleh investor. Jadi sejauh ini semuanya bergerak secara normal ya teman-teman ya. Kita tidak perlu khawatir seperti yang Pak Robi sampaikan. Tapi kalau teman-teman merasa perlu informasi tambahan gitu ya, atau teman-teman juga masih haus ilmu dengan informasi seputar emas ataupun global market, teman-teman juga bisa langsung aja cari dari berbagai sumber ya Pak ya, karena kita tidak boleh FOMO ya Pak Robi ya. Iya benar, nggak boleh FOMO di situ. Jadi jangan panik, itu yang paling penting. Iya, pokoknya jangan panik dan jangan FOMO seperti itu. Oke Pak Robi, tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang. Mungkin Pak bisa disampaikan closing statement untuk teman-teman pada perdagangan hari ini Pak, silakan. Jadi yang tadi saya ngomong balikin lagi ya, always do your own research. Ya jangan FOMO, itu yang paling penting. Ya kalau misalnya kita ikutin investasi bersama tiap minggu, sekarang udah pasti udah mencapai 0,8, udah mau sampai sedikit lagi udah mau sampai 1 gram di situ ya. Jadi ya ikutin tiap minggu aja, nggak beda jauh, tak usah banyak cuma 0,1 gram bisa ikutin sekarang bersama investment. Bisa kelihatan sebenarnya
kita orang udah untung kurang lebih nih udah 13% di sini. Jadi lumayan lumayan bagus gitu deh. Jadi yang apa saya ngomong, biarpun dia naik, tetap saya invest, kita nggak usah takut, atau saya tunggu sampai harga turun baru ikut invest di situ. Kalau emang percaya nama produknya, ya kita orang kalau saya lihat tunggu harga turun sebenarnya. Tapi tetap aja, please do your own research ya. Sebelum ambil keputusan apapun, juga jangan pakai saving kamu, pakai yang duit untuk investasi. Duit yang kamu bisa dipakai ini. Oke teman-teman. Nah mungkin ini bisa jadi campaign mungkin ya untuk nabung emas dengan jadwal sesuai dengan live streamingnya market update gitu. Jadi setiap Senin, Rabu dan juga Jumat teman-teman bisa coba untuk nabung emas. Tidak perlu besar. Tadi baru disampaikan kita bisa start dari 0,1 karena di Metal Go Plus sendiri untuk kontrak perdagangannya itu tersedia dari 0,01 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba setiap minggunya untuk nabung 0,1 gitu ya, atau mengikuti jadwal live market update-nya kita di Senin, Rabu dan Jumat gitu ya. Senin 0,1, nanti lanjut lagi Rabunya 0,1 lagi kita nabung, Jumatnya juga kita nabung lagi, itu juga bisa banget teman-teman. Karena untuk 0,1 sendiri di aplikasi Metal Go Plus harganya itu masih di Rp235.514 ya untuk per 0,1 gram. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang punya budget ngopi gitu ya, atau buat budget nongkrong gitu ya. Dikurangin sedikit untuk dialih fungsikan gitu ya untuk menabung emas di Metal Go Plus, ini juga bisa banget karena harganya sangat-sangat menyesuaikan. Dan juga tadi sempat kita bahas spreadnya juga tipis ya teman-teman, karena ada keseimbangan antara transaksi, penjualan dan juga pembelian yang terjadi di marketnya JFX Gold X. Oke, teman-teman terima kasih banyak, Pak Robi terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini. Ya terima kasih Mbak Rofi, ya, sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa di live streaming selanjutnya teman-teman. Selamat siang. Jangan lupa untuk terus pantau live streaming kita market update di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman silahkan untuk cek di account officialnya Metal Go Plus dan juga Metal News Digital. Oke Pak Robi, saya izin pamit ya teman-teman semua. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitasnya. Terima kasih.